bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur, asal membaca tiap malam. Kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada baca diqadha siang hari. Asal bila sebulan 30 kali. 2 malam kada baca, kayaknya dibaca 2 kali. Sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam, dalam kubur kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir itu. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi nya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibni Abbas, beliau berkata, ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membangun khimah di atas kubur, sedangkan dia tidak menyangka bahwa di bawahnya itu adalah kubur. Ternyata di bawahnya itu ada kubur seseorang, dan dia mendengar orang yang di dalam kubur itu membaca surah Al-Muluk sampai khatam surat Al-Muluk itu. Maka laki-laki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun membangun khimah, mendirikan khimah di atas pekuburan, dan ulun tidak menyangka bahwa di situ adalah kubur seseorang. Ternyata di dalam kubur itu ada orang yang membaca surat Al-Muluk, surat Tabarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Ujar Nabi, surat Tabarak atau Al-Muluk itu adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur. Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang fadilat keutamaan surat Tabarak ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati, akhrajahul Hakim. Ujar Nabi, sungguh aku kepingin, sungguh aku mau bahwa surat Tabarak itu berada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umatku. Salah satu di antara pengertian hadis itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kepingin andai kata umat sidin itu seluruhnya hafal surat Al-Muluk tadi. Nabi suka, Nabi cinta andai kata kita ini hafal surat Tabarak. Nah, surat Tabarak tadi 30 ayat. Kalau kita bujur-bujur ada niat hendak menghafal, sehari seayat, sebulan hafal.
amun terlalu berat sehari seayat, 2 hari seayat, 2 bulan tuntung. Kada tahan 2 hari seayat, 3 hari seayat, 3 bulan tuntung. Asal ada kemauan. Nah, jadi apabila kita berniat dengan benar, dengan sungguh untuk menghafal surat Tabarak ini, dengan niat tujuan untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hafal hari-hari, kita hafal seayat sampai mati kita ya tuh kada mau hafal, karena menghafal sudah umur 70 kada mau hafal sampai mati, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang hafal surat Tabarak tadi. Kenapa? Karena dia punya niat yang ada dalam hatinya, dan niat itu pun sudah dilaksanakannya namun belum sampai ke tujuannya. Jadi kada salah nang Tuhan yang belum hafal mulai ini dengan niat untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'aha kulla lailatin lam yadhurruhul fattan," akhrajahul Hakim. Bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur, asal membaca tiap malam. Kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada baca, dikabah siang hari. Asal bila sebulan 30 kali. 2 malam kada baca, kayaknya dibaca 2 kali. Sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam, dalam kubur kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi nya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan surat Tabarak tadi. Maka ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu." Rawahu Tirmidzi. Kubur itu, kata Rasulullah, merupakan awal dari tempat-tempat akhirat. Kubur permulaan gerbang akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka yang sesudahnya lebih inting, lebih mudah dihadapi. Tapi bila dalam kubur sudah kada lulus tes, maka yang selanjutnya pasti akan lebih berat yang dihadapi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu al jannah wa hiya suratu Tabarak." Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah. Tidak adalah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan dari api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga, yaitu surah Tabarak tadi. Para muhibbin rahimakumullah,
sekian banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang Ansar, baik orang Muhajirin, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang tua, muda sampai anak-anak, mereka hafal dan membaca tabarak itu tiap malam. Itu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah membiasakan membaca surat tabarak, bertambah kemantapannya, bertambah keteguhannya, dan yang balang kambingan tabarak mudah-mudahan dapat istiqamah. Nang belum biasa sama sekali membaca surat tabarak tiap malam, mudahan diberi Allah taufik dan hidayah sehingga bisa selamat daripada ujian, fitnah dan siksa di dalam kubur. Para muhibbin rahimakumullah, surat tabarak ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku, artinya maha suci Tuhan yang di tangannya kerajaan. Muluk itu kerajaan. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan. Apa yang dimaksud dengan kerajaan itu? Apa artinya itu kerajaan? Sebagian ulama tafsir menjelaskan, yu'izzu may yasha wa yuzillu may yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkir wa yu'ti wa yamna. Artinya orang yang punya kerajaan itu adalah orang yang mampu untuk menjadikan seseorang mulia, mampu menjadikan orang yang mulia menjadi hina, mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, mampu membuat kaya fakir miskin, mampu memfakirkan orang yang kaya, dan dia bisa memberi dan bisa tidak memberi. Nah, itulah orang yang bersifat dengan kerajaan tadi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa orang yang hina, miskin, bulan berikutnya jadi orang mulia. Orang yang diagung-agungkan, yang dipuja-puji, ternyata esok hari menjadi orang yang terhina, dicaci maki. Orang yang dulunya kaya, berlimpah dengan harta, besok hari jadi orang yang paling miskin, paling fakir. Nah, itu semua adalah merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kerajaan, baik kerajaan dunia maupun akhirat, langit dan bumi, seluruh alam semesta ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Tuhan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan itu kematian dan kehidupan. Oleh ulama-ulama tafsir dijelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan maut atas hayat. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kada berdahulu kehidupan dan kematian? Nah, itu ternyata banyak mengandung hikmah di dalamnya. Antara lain yang pertama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan maut atas hayat? Karena aslul insan min turab. Asalnya manusia itu tercipta daripada tanah. Tanah itu kan benda mati. Nah, kita ini asalnya dari tanah.
asalnya memang kita ini mati. Nah, dengan proses yang panjang, summa min nutfatin, kemudian menjadi setitis air mani, fa'alaqatin, kemudian jadi segumpal darah, pamudghatin, kemudian jadi segumpal daging, summa nufikha fihi ruh fahayya, kemudian ditiupkan padanya roh maka hiduplah dia. Nah, makanya tadudi hidup itu alladzi khalaqal mauta wal hayat. Nah, pertama itu antara lain. Yang kedua, rahasia yang terkandung di dalamnya itu adalah ayyuktsiral insan zikral maut, bahwa memperbanyak manusia itu mengingat mati. Artinya hendaknya manusia itu lebih banyak berbuat sesuatu untuk kematian daripada sesuatu untuk kehidupan. Ayyuktsiral insan zikral maut, bahwa memperbanyak seseorang itu mengingat kematian. Lianna aqwan nas da'iyan ilal amal man nasaba mautahu baina ainai, karena paling kuat manusia yang membawa dia kepada beramal adalah orang yang menjadikan kematian itu di hadapan matanya. Orang kulir beribadah, malas beribadah, tapi kalau tahu isuk mati, otomatis dia akan langsung bangkit untuk beribadah. Kalau tahu kita subuh nih mati, kita kada beguringan sama malam ini, pasti sembahyang, berzikir, macam-macam, baca salawat dan sebagainya. Kenapa? Karena mati itu kita letakkan di depan mata kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya." Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ujar Nabi kita, sering-seringlah mengingat mati itu. Hendak sembahyang disuruh kita ingat mati. Hendak sembahyang kita disuruh Nabi, sembahyang ini anggap sembahyang terakhir dalam hidupku. Shalli salata muwaddi'in. Sembahyanglah engkau sebagaimana orang yang sembahyang mengucapkan selamat tinggal atas dunia. Kayak apa hebatnya, khusyuknya sembahyang kalau kita anggap bahwa sembahyang ini sembahyang terakhir dalam hidupku. Nah, mau tuh sembahyang bujur-bujur, bertata krama sebagaimana yang diatur oleh agama. Perbanyaklah mengingat kematian, karena mengingat kematian itu menghapuskan dosa. Walaupun kita kada beristighfar, walaupun kita kada berzikir, walaupun kita kada bersalawat, tapi kita ingat kematian. Contohnya ingat lawan mati macam apa? Contohnya kita duduk termenung, jangan-jangan aku nih esok bisa mati. Nah, itu ingat kematian ngarannya. Nah, bila hati kita bicara demikian, itu menghapuskan dosa dan membuat kita zuhud dengan dunia. Esok kita mati jam 5 kamarian, hakun lagi kita buka toko esok, pasti kada mau buka toko, nang bawarung kada buka warung, nang bahuma kada kabahumaan, nang menurih kada menurih hari itu. Kenapa? Karena esok sore jam 5 kita mati. Nah, mengingat kematian itu membuat kita zuhud dengan dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Seorang laki-laki